Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Pak Yosep itu guru saya di Kangen Water. Jadi saya berguru sama Pak Yosep 7 bulan yang lalu ya. Sebelum saya mulai, saya di Kangen Water ini 7 bulan ya, baru 7 bulan ya. Dan sebelumnya saya di rumah sakit 20 tahun lebih bergelut di rumah sakit ya. Nah, kenapa sekarang saya mendalami Kangen Water dan mungkin saya tenggelam ya, akan tenggelam di Kangen Water ini ya. Karena di sini kita bisa lebih banyak berbagi ya. Di rumah sakit skupnya hanya rumah sakit, pasien, keluarga, karyawan ya. Sangat sedikit ya, sangat kecil ya. Sementara ilmu harus ditebar ke luas ke seluruh masyarakat ya. Di sini kita bisa berbagi ke masyarakat tentang kesehatan ya. Nah, di Kangen Water saya juga mendalami di sini ya, dan juga akan konsisten dan terus di sini ya. Karena di sini bisa lebih banyak berbagi. Pertama berbagi pengetahuan, sharing ilmu pengetahuan, sharing kesehatan ya. Kemudian juga peluang-peluang usaha ya. Banyak sudah selama 7 bulan ini teman-teman semua terbantu dengan Kangen Water ini ya. Sebelum saya mulai sesi ini ya, saya ke bagian seksi tinjauan Kangen Water dari sudut kesehatan ya, bagaimana kerjanya di tubuh ya. Saya ingin tanya dulu di ruangan ini, siapa yang tiap hari minum air putih? Silakan tunjuk tangannya. 100% ya. Jadi nggak ada yang nggak minum air putih ya. Di ruangan ini pasti semua minum air putih ya. Saya ingin lebih jauh bertanya ya tentang minum air ini. Siapa yang di ruangan ini yang minum air putihnya 2 sampai 2,5 liter per hari? Makin sedikit ya. Di mana kota seperti ini? Kalau saya bicara awalnya banyak gitu, hampir 100%. Begitu kedua 2 liter, 2,5 liter makin dikit, yang nggak sampai 10-20% ya. Siapa yang di ruangan ini sudah minum air Kangen Water? Alhamdulillah udah lebih banyak dari, tapi belum 2,5 liter ya minumnya. Nah ini Bapak Ibu ya, tadi kita sudah semua di sini ya, termasuk saya, pasti minum air putih tiap harinya. Nah sekarang saya mau ulas bagaimana efek air putih ini ke dalam tubuh kita ya. Bapak Ibu sekalian, tubuh kita itu terdiri dari air, 70% sampai 80% itu isinya air ya. Jadi bukan daging, air di tubuh kita. Di otot ada 80% lebih, di darah apalagi ya. Di otak, di ginjal, di tulang yang keras gitu isinya air, 22% di tulangnya. Nah air di tubuh kita tiap hari berganti Bapak Ibu ya. Air yang 3 hari, 2 hari udah nggak ada ya di tubuh kita. Berganti tiap hari keluar dan masuk. Air keluar melalui apa? Kita buang air kecil, buang air besar, keringat, penguapan, keluar air di tubuh kita ya. Nah, ketika keluar maka berkurang air di tubuh kita. Tanda awal kita kekurangan air apa Bapak Ibu? Tanda paling awal ya. Haus. Wah ini pintar semua ya. Jadi itu sinyal dari Tuhan kalau kita di tubuh kita kurang air, haus. Ketika haus kita minum. Nah ini yang jadi masalah. Ketika haus kita minum. Kita minum tujuannya menghilangkan haus ya. Padahal harusnya yang benar mengembalikan air ke tubuh kita. Tapi enggak, kita minum menghilangkan haus. Apapun yang ada di sekeliling kita, kita minum kalau kita haus ya. Ada yang merah-merah, ada esnya gitu segar-segar, kita minum, haus hilang. Memang haus hilang ya. Ada yang coklat-coklat, ada berbusa-busa segar, kita minum ya. Itu kita, termasuk saya dulu ya. Jadi apa yang kita minum hanya sekedar menghilangkan haus. Padahal apa yang kita minum itu masuk ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi kesehatan. Setuju nggak? Mau bukti? Kalau tiap kali kita haus, nggak ada minuman lain, ada minuman beralkohol kita minum. Walaupun kadarnya 5-10% kita minum. Mabuk nggak? Mabuk ya. Anak muda sekarang oplosan diminum ya, langsung mati ya.
Yang paling ringan ya, tiap kali haus kita minum soda, tiap kali haus minum soda, hilang, segar ya. Setahun kemudian penyakit berdatangan. Ini apa yang kita minum akan sangat mempengaruhi kesehatan. Nah kalau gitu apa yang harus kita minum dok kalau kita haus? Pasti pertanyaannya begitu. Dari saya kecil, bapak-bapak, ibu kecil ya, sampai sekarang, secara medis air yang baik itu air putih yang harus kita minum. Bukan air coklat, air merah, air kuning, air putih ya. Air putih yang harus kita minum. Nah yang jadi masalah lagi ya, air putih yang mana dok? Sekarang banyak air putih. Tadi sekian itu, ada 7. Mungkin kalau didemokan lagi banyak lagi ya air putih. Yang mana dok air putih? Nah ini pertanyaan lagi. Kenapa begitu banyak air ya? Bapak Ibu, kenapa begitu banyak air? Akhirnya masyarakat jadi bingung memilih air yang untuk kesehatan dia ya. Karena bisnis air sangat besar Bapak Ibu ya. Sangat besar bisnis air. Tadi seruangan ini nggak ada yang nggak minum air ya. Penduduk Indonesia 200 juta lah, nggak usah 230, 200 juta lah. Katakanlah setiap kali minum sehari satu orang 5.000 lah. Itu paling kecil ya, minum 5.000 sehari. Udah 1 triliun satu hari. Ini bisnis air ya. 1 triliun satu hari. Dengan satu orang minum 5.000 rupiah. Kita bisa minum 10.000, 20.000 ya minuman kita itu. Ini bisnis yang sangat besar air. Karena bisnis yang sangat besar, pengusaha-pengusaha mengabaikan aspek kesehatan. Yang dilihat keuntungan. Ini bahaya. Yang jadi korban masyarakat yang tidak tahu. Sekarang banyak beredar di masyarakat air-air yang secara medis kalau ditinjau lebih jauh membahayakan, tidak sehat. Ada air yang tidak ada mineralnya, ya. Reverse osmosis TDS 0, tidak ada mineralnya. Kalau Bapak Ibu mau tahu, air yang tidak ada mineralnya itu teknologi yang dibuat untuk kapal selam, kapal perang, kapal laut yang berbulan-bulan di laut. Sangat sulit mendapatkan sumber air baik ya. Adanya air laut yang begitu tinggi kadar mineralnya dan asin. Teknologi yang paling mudah ya dihilangkan semua mineral yang ada di air laut itu, disaring, dibuat saringan yang sangat kecil sehingga semua mineral nggak masuk, jadilah air yang tanpa mineral, diminum oleh pelaut. Karena bisnis kembali, akhirnya teknologi ini dibawa ke darat. Yang di darat sebenarnya nggak perlu itu, karena banyak sumber air, mata air, ada sungai, ada segala macam yang bisa diolah lebih baik. Ada lagi sekarang air yang mengandung oksigen. Mahal lagi, udah nggak begitu bagus, mahal ya. Saya dari sudut kesehatan ya, tinjau dari sudut kesehatannya. Air yang mengandung oksigen. Iming-iming iklan, kalau tubuh kita kaya oksigen, maka metabolisme akan meningkat, sehingga energi kita akan meningkat. Itu iming-imingnya, betul itu. Oksigen tinggi, maka metabolisme kita meningkat, kita lebih fresh ya. Tapi kita tahu kelarutan oksigen di dalam air sangat kecil. Kalau Bapak Ibu mau dapat oksigen yang baik, hirup napas dalam-dalam, aerobik, itu lebih membawa masuk oksigen melalui paru. Ya, lagi-lagi ada lagi yang air mengandung elektrolit. Elektrolit. Nah, elektrolit digunakan kalau kita diare terus ya bolehlah oralit ataupun air yang mengandung elektrolit karena begitu banyak elektrolit yang keluar ya. Nah tapi kalau sehari-hari minum elektrolit bukan nggak ada bahayanya Bapak Ibu ya. Kadar mineral yang terlalu tinggi masuk ke dalam tubuh itu akan mengendap di mana tubuh, bisa jadi batu ginjal, bisa batu empedu, bisa menyumbat pembuluh darah. Itu akibat mineral yang terlalu tinggi. Nah kalau gitu air apa yang baik? Air mineral. Air mineral yang baik, air putih mineral. Air putih mineral, mineral dalam kadar-kadar tertentu seperti aqua. Tadi layak minum ya, hijau deh, pH-nya juga nggak asam. Ades segala macam. Air mineral. Kenapa air mineral? Karena selain air yang keluar dari tubuh kita, ada mineral yang keluar bersama keringat, urin segala macam. Mineral keluar harus digantikan. Kalau nggak digantikan nanti kita kekurangan mineral. Udah kurang makan buah, makan sayur,
minum airnya yang tanpa mineral, ya siap-siap pengeroposan tulang segala macam ya. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi air yang terbaik itu air mineral. Tapi air mineral ini hanya air sehat ya. Dia tidak menyehatkan. Nah, ini ada saya buat istilah air sehat. Berarti air yang layak minum. Kalau kita minum tiap hari nggak akan menimbulkan penyakit. Tapi kalau kita sudah sakit atau mau sakit, nggak akan sembuh dengan air mineral ini. Kalau kita menderita diabetes, kanker, atau stroke, atau jantung, koroner ya, kita minum aqua tiap hari, harapannya sembuh. Nggak akan sembuh Bapak Ibu ya. Jadi air mineral hanya sebatas mengembalikan cairan tubuh dan juga mineral tubuh. Tidak bisa menyembuhkan penyakit yang sudah ada. Ini satu hal. Bapak Ibu sekalian ya, tadi sudah ditayangkan juga ya. Di dunia ini ada yang namanya air ajaib, miracle water. Nah, kenapa dibilang ajaib? Karena diyakini dia bisa membantu proses penyembuhan penyakit, bisa membuat kita awet muda. Ini air ajaib. Orang memburu air-air ini di penjuru dunia, diambil ya. Di Prancis ada Lourdes, di Meksiko ada Tlacote, di Jerman juga ada, di New Delhi juga, di Mekah ada jam-jam. Nah, jam-jam tiap yang umroh atau haji memburu air itu, diburu. Orang yang haji atau umroh aktivitasnya tinggi, dia seger terus karena minum air ini. Fresh, pulang mukanya seger karena minum air ini. Nah, ternyata air ini selain tadi sehat, dia menyehatkan. Dia membantu proses penyembuhan penyakit. Tahun 65 tadi sudah ditayangkan ya. Jepang meneliti air-air ajaib ini. Ada apa sih dengan air-air ini? Air ini mahal ya, sampai ada dipalsukan di Tanah Abang kemarin dipalsukan ya itu. air ajaib ini ya. Jadi diteliti, ternyata ada 3 karakteristik yang membedakan air ini dengan air biasa. Yang pertama, alkaliz ya. Air jam-jam kalau kita tes itu 9 pH-nya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua antioksidan. Dan bukan hanya antioksidan ya, ada king antioksidan. Rajanya antioksidan. Antioksidan yang ada di makanan, minuman segala macam kalah kalau kita ukur dengan antioksidan yang ada di air ajaib ini. Tinggi sekali kadar antioksidannya. Tadi sudah dibuktikan dengan demo ya. Yang ketiga, ini yang dahsyat ya, mikrokluster. Nah, air ini, jadi air itu rumus molekulnya H2O ya, H2O. Dia membentuk ikatan ya, dua ion hidrogen dan 1 oksigen ya. Ikatannya lemah sehingga molekul satu dengan molekul yang lain tarik menarik membentuk sekumpulan ikatan molekul cluster. Air biasa itu 16 sampai 20 molekul kumpulannya besar ya. Air ajaib itu 4 sampai 6 molekul. Karena kecil dia bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Nah, ini dahsyatnya. Karena kecil kumpulan molekulnya, dia masuk ke dalam sel tubuh kita. Saya tadi Pak Yosef bilang 2 hari, 3 hari saya balik langsung beli mesin ya. Bukan yang tadi antioksidan atau alkalin ya, karena mikrokluster ya. Berarti air ini bekerja di tingkat sel. Kalau saya yakini, karena ada latar belakang medis ya, sesuatu entah suplemen, obat atau dalam hal ini air yang bekerja di tingkat sel dahsyat Bapak Ibu ya, dahsyat ya. Kenapa? Kenapa saya bilang dahsyat? Jangan tepuk tangan biar tahu dulu ya. Kenapa dahsyat ya? Karena tubuh kita dibangun dari sel Bapak Ibu. Sel yang membangun tubuh kita. Kalau sesuatu bekerja di tingkat sel, berarti sesuatu itu dalam hal ini air bekerja di seluruh tubuh kita. Sel membentuk jaringan. Jaringan membentuk organ. Organ membentuk sistem organ, sistem tubuh. Contoh, sistem alat gerak rangka terdiri dari otot, tulang, dan jaringan ikat. Itu kan, jadi kita bisa bergerak dengan otot, tulang, dan jaringan ikat. Otot dibentuk dari sel otot, miosit. Kumpulan sel otot membentuk jaringan otot. Tulang dibentuk dari sel tulang, osteoklas.
berkumpul membentuk jaringan tulang. Ya, jaringan ikat sel epitel membentuk jaringan ikat, bersatu membentuk sistem alat gerak. Ada sistem peredaran darah, jantung dan pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik, itu juga sel-sel semua. Sistem saraf, sistem pencernaan, sistem reproduksi, itu semua dibangun dari sel-sel Bapak Ibu ya. Ketika air ini bekerja di tingkat sel, maka apa yang nggak bisa diselesaikan dengan air ini? Saya nggak heran kalau ada yang stroke tiba-tiba 1-2 bulan berjalan lagi, nggak heran. Karena saya tahu prosesnya seperti apa. Yang kanker terbantu, yang batu ginjal hancur batunya. Banyak pasien karena bekerja di tingkat sel. Dan sel ada di seluruh tubuh kita yang membangun tubuh kita Bapak Ibu. Nah nanti saya akan ulas satu persatu ya karakteristik yang 3 hal ini ya. Yang pertama alkalais, yang kedua antioksidan, dan yang ketiga mikrokluster. Biar Bapak Ibu pulang dari ruangan ini ada bekal ya. Jadi ketika orang membicarakan tentang kangen water, oh yang dokter Arbain bilang ini, sampai detailnya Bapak Ibu ya, dari ujung sampai ujungnya. Saya bahas satu lah. Alkalais, ya, alkalais. Berarti dulu kita pelajaran SMA ada pH netral 7, di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basa. Kenapa alkalais ini sangat baik untuk kesehatan? Bapak Ibu sekalian, apa yang kita makan sehari-hari, mulai dari nasi, ikan, daging, siput, roti, segala macam semua itu, ketika masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi asam Bapak Ibu ya. Akan menjadi asam. Yang basah mana dok? Yang basah itu sayur dan buah. Brokoli sangat basah itu, lemon sangat basah, pepaya, alpukat, jus alpukat kesukaan saya ya, itu basah juga ya. Nah, sangat sedikit yang basah. Jadi dari sayur dan buah. Tapi sebagian besar yang kita makan ini asam ke tubuh kita. Nah, penyumbang asam terbesar lagi aktivitas kita. Aktivitas kita. Stres, langsung tubuh kita asam. Kecapean, langsung asam tubuh kita. Kalau orang capek keringatnya bau apa? Asam ya. Nah, itu biar gampang aja nyontohinnya gitu. Kalau orang stres juga mukanya asam juga ya. Ya, ini biar kelihatan asam, memang asam itu di situ ya. Nah, stres, kemudian terlalu capek, kurang istirahat, polusi, itu semua menimbulkan asam di tubuh kita. Nah, kabar buruknya Bapak Ibu, kabar buruknya asam ini cikal bakal segala macam bentuk penyakit. Penyakit apapun mulainya dari keasaman, tubuh terlalu tinggi, kurang oksigen sehingga jaringan mulai rusak. Kanker sendiri terjadi karena tubuh terlalu asam, kekurangan oksigen, sel normal kita bermutasi jadi sel kanker yang hidupnya di suasana asam. Kalau orang kanker makan banyak, badannya kurus, kankernya makin besar karena diambil sama sel kanker ini makanannya. Sel normalnya menderita, makanya makin kurus. Dengan minum air kangen, suasananya dirubah, sel kanker menderita ya, karena sel kanker mati di pH 8,5, tapi dia berjaya di pH 5,5 ya. Nah, ketika kita suplai air kangen ini yang pH 9, dia menderita, sehingga sel normal kita yang berjaya itu alkalin ya. Nah, kenapa di usia muda kita nggak jadi sakit ya? Jangan takut Bapak Ibu ya. Kita makan, nanti pulang dari sini nggak berani makan daging siput, wah repot juga, saya disalahin ya. Tetap boleh makan itu ya, tetap boleh makan itu. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh kita, di tubuh kita ada sistem baper, homeostasis. Jadi semua asam-asam dari makanan, kemudian dari aktivitas, itu dinetralkan oleh tubuh kita. Ketika kita masih muda, mampu menetralkan semua itu. Sehingga pH darah kita di kisaran 7,3, 7,4, nggak akan jadi asam pH darah kita. Kalau jadi asam masuk ICU ya, dokter anestesi sibuk ya. Asidosis metabolik ya. Ini bahaya ya kalau jadi asam.
tubuh kita nggak jadi asam, ya. Tetap dinetralkan. Dengan pengeluaran CO2 itu akan mengurangi asam. Dengan bantuan ginjal akan mengurangi asam. Ya. Dinetralkan oleh tubuh kita, sehingga asam-asam yang tadi masuk dinetralkan. pH darah tetap terjaga dan tubuh masih tetap terjaga. Tapi kemampuan membuffer ini, buffer alkalin, ketika usia 40 ke atas menurun. Mulailah berdatangan penyakit yang hipertensi, yang asam urat, yang asam lambung, yang asam lemak. Asam lemak ketika berkumpul di vena jadilah varises, hemoroid. Ketika berkumpul dia menumpuk di pembuluh darah arteri. Kalau di jantung jadilah arteri koronaria, ya. MCI segala macam, ya. Jantung koroner. Ketika berkumpul menyumbat pembuluh darah otak jadilah stroke. Itu karena kelebihan asam. Gaya hidup waktu muda, makan sembarangan, kurang minum air putih, kurang olahraga, akhirnya di usia 40 ke atas mulai penyakit itu berdatangan. Gaya hidup asam dan gaya hidup kurang olahraga. Nah, fungsi Kangen Water yang basah tadi menetralisir asam-asam tadi sehingga tubuh tetap terjaga. Mudah-mudahan dimengerti fungsi alkales di sini. Satu hal lagi Bapak Ibu tentang alkales ini. Di luaran sana banyak air alkalin, ya. Ada dua proses pembuatan air alkales dan alkalin, secara kimiawi dan secara elektrolisa. Ya. Yang secara kimiawi dengan menambahkan ion magnesium, kalsium, sehingga pH air akan meningkat juga. Ya. Tapi dia nggak ada antioksidannya. Ini ya, dia meningkat. Tapi ini nggak baik untuk tubuh. Kenapa? Terlalu banyak kalsium dan magnesium yang masuk ke tubuh akan mengendap juga di pembuluh darah, di ginjal segala macam. Akan membebani ginjal kita juga, lama-lama rusak. Jadi jangan minum air alkalin yang dari kimiawi, ya. Hati-hati. Tetap kalau nggak ada air kangen, minumlah air mineral biasa, ya. Air alkalin yang secara kimiawi nggak baik juga untuk kesehatan kita karena terlalu tinggi kadar kalsium magnesiumnya, karena untuk meningkatkan pH tadi, ya. Nah, air kangen dibuat secara elektrolisa, disetrum. Nanti saya terangkan lebih detail, ya. Nah, yang kedua, mudah-mudahan alkalin nangkep, ya, manfaat untuk kesehatan kita. Antioksidan. Nah, selama ini masyarakat kalau bicara antioksidan yang diingat awet muda, kulit kenceng, muka bersih, ya, gitu ya. Itu kan yang diingat, ya. Tapi bagaimana kerja antioksidan ini di tubuh? Itu harus kita pahami, ya. Antioksidan bekerja di tubuh itu melawan radikal bebas, menetralisir efek dari radikal bebas. Nah, berarti kita harus tahu radikal bebas itu apa. Yang kita tahu radikal bebas itu asap rokok, asap pabrik, gitu ya. Bahan kimia segala macam itu radikal bebas. Ya, tapi definisinya apa? Kita harus tahu sampai ke sana. Radikal bebas itu senyawa atau molekul yang kehilangan satu elektron di elektron terluarnya. Kita tahu di sistem molekul itu ada inti atom, ada neutron, proton, elektron. Di bagian luar elektronnya selalu berpasangan. Nah, ketika elektron yang berpasangan ini hilang satu, jadi radikal bebas, dia nggak stabil, ya. Kalau kehilangan pasangan nggak stabil, ya. Biar udah tua juga kalau kehilangan pasangan pasti stabil, cari pasangan lain, gitu ya. Radikal bebas juga gitu. Ketika dia kehilangan satu elektron dan dia nggak stabil, dia mencari pasangan. Nah, bahayanya pasangannya itu ada di sel kita. Ketika masuk ke dalam sel tubuh kita, entah di kulit, entah di dalam tubuh, ya, dia ngambil elektron di sel tubuh kita, elektron dari sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita jadi rusak, nggak stabil. Dia diambil nggak stabil, ngambil lagi elektron di sel sebelahnya nggak stabil lagi, terjadi reaksi berantai sehingga terjadi kerusakan jaringan. Contoh biar real, biar lebih paham tentang radikal bebas dan antioksidan, ya. Radikal bebas masuk entah asap rokok, entah bahan kimia, masuk ke mata, lensa mata. Dia akan ngambil elektron dari sel lensa mata kita. Tek. Sel lensa mata yang diambil elektronnya nggak stabil, ngambil lagi dari sel sebelahnya. Ambil terus ambil. Lama-lama terus sampai jaringan, akhirnya lensanya jadi keruh. Jadilah katarak.
Nah, itu karena radikal bebas. Kanker tadi, sel di jaringan otot atau di jaringan apapun ya, di otot, di tulang, radikal bebas masuk ngambil elektron dari sel otot atau tulang. Dia bisa ke DNA. DNA juga ada elektron diambil di sini. Ketika DNA dirubah ya, diambil elektronnya, berubah, dia mutasi, dia berubah jadi sel yang lain. Nah, sel ganas, sel kanker itu. Terjadinya kanker seperti itu karena mutasi dari DNA itu. Jadi bukan sel normal lagi, udah sel kanker karena radikal bebas tadi. Bahaya radikal bebas. Jadi mudah-mudahan paham. Jadi radikal bebas, senyawa atau molekul yang kehilangan satu elektron, dia mencari pasangan elektronnya dan masuk ke tubuh kita, ngambil elektron di sel tubuh kita sehingga tubuh kita jadi rusak. Fungsi antioksidan tadi Pak Raples sudah mendemokan ya. Ketika kita minum air Kangen yang mengandung antioksidan, ketika radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita, dia kelebihan elektron antioksidan ini. Dia kekurangan elektron tadi radikal bebas, langsung diberikan oleh antioksidannya. Tek, langsung diberikan. Sehingga sel kita terlindungi. Nggak sempat ngambil elektron dari sel tubuh kita. Nah, ini kerja antioksidan. Jadi memberikan elektron kepada radikal bebas yang kekurangan elektron. Sehingga sel kita terlindungi, nggak jadi rusak. Makanya itu efeknya jadi awet muda ya. Jadi sel terlindungi. Itu kerja antioksidan terhadap radikal bebas ya. Dan otomatis penyakit juga nggak berdatangan ya. Nah, yang ketiga, mikrokluster. Jadi kumpulan molekulnya lebih kecil dan dia bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Sel tubuh kita itu maksimal 10 molekul H2O ya, bisa masuk. Di atas itu nggak masuk. Air normal, air biasa itu 16-20. Makanya kalau kita minum air biasa, itu yang diserap 15% Bapak Ibu ya. Yang lain kebuang melalui buang air besar ya. Tapi kalau kita minum air Kangen langsung diserap 85% masuk ke tubuh. Karena itu sering kencing biasanya yang minum air Kangen ini. Karena kalau masuk diserap ke tubuh, dibuangnya melalui urin. Kalau tidak diserap, dibuangannya melalui buang air besar. Nah, seperti itu ya. Sebelum saya lupa, saya ingatkan lagi Bapak Ibu. Tadi air tuh masuk keluar, masuk keluar. Nah, kalau ini air masuk keluar berperan dalam kesehatan, maka yang kita masukkan harusnya yang air yang sehat ya, yang menyehatkan ya. Dan ketika air ini keluar, dia akan membawa racun-racun, membuang racun-racun. Dibuang air kecil, buang racun, buang air besar, buang racun, keringat, buang racun, semua racun-racun. Jadi kayak di steam gitu, di steam ya. Itu tentang mikrokluster. Biar lebih jelas ya saya kasih gambaran ya. Ini saya mulai dari mesin ini dulu ya. Tadi kan mesin ini memproses air biasa menjadi air yang 3 karakteristik, mikrokluster, alkalin, dan juga antioksidan. Ini air biasa ya. Air biasa. Ini molekulnya 16 sampai 20 molekul ya. Ini air yang layak minum masuk mesin ini ya. Nah, masuk ke mesin ini melalui filter. Difilter dulu sini. Masuk air, ini H2O ya. H2O. Nah, ini komponen-komponen yang ngikut di dalam air ini dilepas di filter ini ya, nggak ikut ya. Ini H2O. Nah, setelah filter ini ada 7 platinum berlapis titanium, ada 7 ya. Ini dialiri listrik 230 watt. Disetrum ini, ada aliran listriknya mesin ini di dalamnya. Platinum berlapis titanium. Dan penampangnya lebar. Nah, ini sangat mempengaruhi kekuatan daya memecah air. Jangan salah Bapak Ibu, ada mesin sejenis ini, sebelum saya lupa ya. Dayanya nggak sekuat ini, penampangnya nggak selebar ini, sehingga nggak mampu memecah air, sehingga perlu penambahan bahan kimia untuk memecah air dan juga membuat air alkalin. Nah, ini dengan 7 titanium dialiri listrik 230 watt, air ini terdisosiasi jadi ion hidrogen dan ion hidroksida.
Ya, dipecah air. Dan molekul yang tadi besar gini, ini diperkecil. Jadi 4 sampai 6 molekul ya. Saya bukan patinosidin, gambarnya bagus ya. Ini harap maklum, yang penting ngerti aja ya. Nah, ini pH yang 8,5, kemudian lebih kecil lagi. Nah, lebih kecil lagi, ini pH 9, kita bisa bermacam-macam pH yang kita buat. Ini lebih kecil lagi, nah lebih kecil lagi pH 9,5. Nah, ketika ini air difilter, kemudian jadi bersih, air bersih ya, kemudian disetrum, air dipecah jadi ini, ion hidroksida dan ion hidrogen, dan molekulnya jadi kecil. Ini seperti ini kerja mesin ya. Nah, sekarang bagaimana kerja di tubuh kita? Kalau bicara tubuh, bicara sel tadi ya. Sel kita, Bapak Ibu, ini ada membran sel. Nah, membran sel ini tempat keluar masuknya ion dan juga makanan segala macam. Ini sel, ada inti sel di sini. Ada mitokondria di sini, ada ribosom, ada peroksisom segala macam ya. Badan Golgi banyak, saya nggak akan cerita, cuman yang penting-penting aja di sini. Ada mitokondria di sini, ada ribosom juga di sini. Nah, Bapak Ibu tahu napas kita menghirup oksigen, masuk, diambil hemoglobin, darahnya merah segar ya, melalui arteri disebar ke seluruh tubuh, akan masuk ke sel. Ini oksigen. Oksigen masuk ke dalam sel, dan makanan yang kita makan dicerna, karbohidrat menjadi glukosa, disebar lagi melalui arteri, masuk lagi ke dalam sel, glukosa. Ketika masuk ke dalam sel ini, glukosa ini yang dari karbohidrat plus oksigen dibakar jadi energi plus CO2 plus H2O, sebelumnya asam karbonat ya. Nah, CO2 ini harus dibuang dari dalam sel. Ini ekstrasel ya, ekstrasel, dan ini intrasel, dalam sel ya. Nah, ini cairan di luar sel, ini di dalam sel. Di sini membran sel ini ada muatan, Bapak Ibu ya, muatan listrik. Kita kan ada strum ya, ada listriknya. Karena itu kita bisa bergerak karena ada listrik. Jantung berdenyut karena ada listrik ya. Nah, muatan di dalam sel ini negatif, muatan di luar sel positif. Nah, ada beda potensial di sini. Ada potensial membran namanya. Itu berkisar 50 sampai 200 milivolt. Nah, tegangan ini yang akan mempengaruhi keluar masuknya zat-zat ke dalam sel. Glukosa masuk ke dalam sel, oksigen masuk ke dalam sel, glukosa dibakar oleh oksigen jadi energi dan CO2. CO2 dan racun-racun di dalam sel dikeluarkan. CO2 dan toksin ya, racun-racun dikeluarkan melalui tadi potensial membran tadi, melalui membran ini. Nah, Bapak Ibu, apa hubungannya dengan air ini ya? Sekarang saya perlihatkan. Ini ion hidroksida, ion hidrogen dan ion hidroksida akan masuk ke dalam sini. Ion hidroksida lari ke kutub positif ya. Dia akan ada di sini, hidroksida. Ion hidrogen akan masuk ke dalam karena ini muatannya negatif. Ion hidrogen. Ini akan meningkatkan potensial membran, tegangan membran, sehingga keluar masuknya glukosa masuk ke dalam sel dan oksigen masuk ke dalam sel dibakar jadi energi lebih cepat. Pembuangan racun juga lebih cepat lagi, pembuangan CO2 lebih cepat. Bahasa singkatnya, metabolisme kita meningkat sehingga efeknya kita lebih berenergi. Paham ya sampai situ? Kenapa minum air kangen kok jadi fresh ya, seger? Ini kerjanya gini. Karena O2 dan glukosa dibakar di dalam sel, kemudian CO2 dibuang, racun-racun dibuang ke dalam, keluar melalui keringat, melalui urin, melalui buang air besar. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Ya, ini bicara tingkat. Ketika kita mengetahui ini bicara di tingkat sel, berarti di seluruh sel di tubuh kita. Ya, seluruh tubuh kita ya. Sel mau di otak, mau di pembuluh darah, mau di tulang, mau di otot, kerjanya seperti ini. Semua sel ini.
Mudah-mudahan ketangkep. Ini karena kritikal ya. Ini yang paling penting. Jadi ion hidrogen ini akan lari ke dalam. Ion hidroksida akan. Nah, ion hidroksida yang ada di sini muatannya negatif. Ini akan melindungi sel ini dari radikal bebas tadi yang kekurangan 1 elektron. Ya. Sehingga ketika dia mau mampir di sini, nah biasanya nyerangnya di membran sel radikal bebas ini. Udah diberikan langsung ke sini ditangkap sehingga sel terlindungi. Makin nyambung ya. Bagaimana terlindungnya sel kita dari antioksidan yang dihasilkan oleh ion hidroksida. Bukan bahan kimia, murni air Bapak Ibu ya. Murni air. Jadi ini kerjanya. Jadi radikal bebas masuk ke dalam melalui pembuluh darah, melalui pernapas, langsung ditangkap oleh kelebihan ini. Enggak jadi merusak sel. Kemudian transport O2 dan glukosa dan makanan dibakar di tingkat sel jadi energi yang untuk kita beraktivitas. Kemudian racun-racun dibuang melalui keringat, tadi di awal keringat, urin, buang air besar. Lebih cepat prosesnya. Apa enggak di steam tubuh kita Bapak Ibu? Nangkep enggak ya? Di steam enggak? Jadi racun-racun semua kebuang. Energi kita lebih meningkat. Nah, nanti ada sesi tanya jawab kalau ada yang kurang jelas ya. Yang bisa disimpulkan dari kalau kita minum Kangen water setiap hari, saya biasakan diri 2 gelas pagi hari ya. Nah, efeknya dan kalau kita bertahun bertiap hari minum air ini, efeknya cuma 3 saya simpulkan ya, cuma 3 ya. Pertama, kita akan terbebas dari segala macam penyakit. Kenapa? Karena toksin-toksin dalam tubuh kita terbuang melalui keringat, urin, buang air besar, dan penguapan. Racun-racun kebuang. Itu berefek kepada pembersihan penyakit. Karena penyakit racun di dalamnya. Mengeluarkan racun dan juga disebabkan oleh racun penyakit. Ketika ini proses ini dipercepat untuk dibuang, maka penyakit lebih cepat dinetralisir. 1. Yang kedua, kita lebih berenergik Bapak Ibu ya. Kenapa? Tadi oksigen membakar makanan kita lebih cepat sehingga menghasilkan energi lebih cepat, sehingga orang yang minum Kangen water akan stamina-nya lebih tinggi. Aktivitas dari pagi sampai tengah malam nggak terasa. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang kita ini kan ya, awet muda. Kenapa awet muda? Sel kita dilindungi oleh antioksidan tadi ya, sehingga nggak bisa menimbulkan kerusakan sel di kulit ataupun di dalam tubuh ya. Nah, selama ini kita selalu menjaga tubuh kita dan menghias tubuh kita. Di dalam nggak pernah dihias. Mulai sekarang Bapak Ibu, hiaslah tubuh Ibu di dalamnya. Tadi Pak Yosef sudah mengatakan kesehatan segala-galanya, uang dan harta benda, emas segala macam kurang bermanfaat kalau nggak ada kesehatan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, ketika Bapak Ibu sudah membiasakan minum air Kangen, dampak kesehatan yang ditimbulkan ada 3 hal. Bebas dari segala macam bentuk penyakit. Yang kedua, stamina akan meningkat. Yang ketiga, Bapak Ibu jadi awet muda. Setuju? Mau beralih? Mau beralih ke Kangen water untuk selanjutnya? Change your water, change your life. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.